Berapa uang yang harus kamu punya agar kamu disebut sebagai orang kaya? Tonton sampai habis ya. Hai, salam kenal. Aku Dr. Sheila. Aku Qualified Wealth Planner di Indonesia. Di video hari ini kita akan bahas berapa uang yang harus kamu punya supaya kamu disebut sebagai seorang kaya. Dan memangnya apakah semua orang harus jadi orang kaya? Pertama harus kita bahas adalah menjadi orang kaya itu relatif. Dan tidak ada satu takaran khusus ataupun angka khusus yang menyatakan bahwa setelah melewati net worth ini atau melewati income ini, seseorang disebut sebagai orang kaya. Jadi kayanya orang itu bisa beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hari ini kita bakal bahas definisi kaya yang bisa dipraktekkan untuk semua orang dari segala kalangan. Disebut orang kaya, seseorang akan melalui berbagai kategori finansial sebelumnya. Sebenarnya ada banyak kategori bisa dipakai di seluruh dunia ya teman-teman untuk menyebut orang dari kurang, menengah, sampai kaya. Tapi untuk mempersimpel, Dr. Sheila pilih yang membagi seseorang menjadi 6 kategori keuangan. Kategori nomor 1 adalah financially dependent ataupun bergantung sama orang lain. Cukup jelas dari namanya ya teman-teman, ini definisinya jika kita tidak mampu untuk membiayai hidup kita sendiri. Nah ini sebenarnya teman-teman jangan berkecil hati, karena semua orang pada masa hidupnya di awal-awal dari kecil sampai dengan dia mulai dewasa, dia akan berada dalam fase yang ini, yaitu financially dependent, membutuhkan orang lain untuk mensupport mereka secara finansial, seperti orang tua dan sebagainya. Goalnya kita, however teman-teman, untuk secepat mungkin keluar dari kondisi dependent menuju kondisi yang lebih baik. Nah terkadang juga tidak menutup kemungkinan ya, orang-orang yang sudah bekerja ataupun berusaha, tadinya sudah mulai mandiri secara keuangan, tapi karena satu dan lain hal, ada hutang pekerjaan, ada hutang bisnis, sehingga dia bisa jatuh kembali ke kondisi dependent. Kita fokus cepat-cepatnya untuk keluar dari kondisi ini. Ciri lain dari kondisi dependent adalah orang ini tidak berhenti memikirkan tentang uang. Jadi biasanya setiap hari yang ada di pikirannya itu hanya uang, gimana cara aku menghasilkan uang, gimana cara aku bisa lepas, dan itu hal yang normal teman-teman. Jadi jika kamu di fase ini, jangan berkecil hati, cepat-cepat keluar. Hal yang kedua adalah financially solvent ataupun solvency. Kondisi ini berarti seseorang sudah tidak dependent lagi, tapi sudah mulai masuk ke dalam fase dia bisa membiayai diri sendiri, tapi belum banyak yang tersisa. Jadi misalkan, contoh kategori orang yang masuk ke dalam ini adalah orang-orang yang gajian dan biasanya 20 koma. Ya, tanggal 20 udah koma teman-teman ya. Gak usah berkecil hati, kebanyakan dari kita seperti itu. Jadi ini biasanya ciri khas dari orang-orang yang dalam kondisi financially solvent adalah sebenarnya hanya cukup untuk frugal living day by day, tapi kalau ngomongin liburan, ngomongin nabung buat emergency fund, ngomongin untuk persiapan masa depan pensiun, itu belum banyak yang bisa diotak-atik teman-teman. Nah, goal dari financially solvent adalah menuju ke tahap berikutnya. Nah, jika teman-teman perhatikan, dari tadi kita sama sekali nggak ada ngomongin soal angka. Berapa gaji ataupun berapa income yang harus menjadi financially solvent. Karena setiap orang dan setiap keluarga punya kriteria penghidupan yang berbeda-beda. Jadi di sini kita sama sekali nggak ngomongin angka ya teman-teman, tapi kita ngomongin taraf kehidupan. Jadi bisa diaplikasikan untuk semua orang. Ketiga adalah financially stable. Ini sebenarnya sudah tahap yang cukup baik ya teman-teman. Jadi di sini seseorang itu sudah cukup untuk penghidupan bulan ke bulan, hari ke harinya, dan dia sudah punya emergency fund ataupun dana darurat sebesar kurang lebih 3-6 monthly expense-nya dia. Ini kondisi yang cukup baik ya to start teman-teman. Karena di sini dia bisa mulai merencanakan untuk beberapa bulan ke depan. Keuangan tidak menjadi satu hal yang benar-benar stressful lagi untuk dia. Jadi di tahap financially stable ini seseorang mulai bisa memikirkan, aku mau liburan kemana ya? Belum jauh-jauh banget tapi bisa liburan setahun 1-2 kali. Sebelum kita ngomongin kaya, seseorang harus mencapai namanya financially stable terlebih dahulu. Dan biasanya ciri lain dari orang yang financially stable, selain dia sudah punya dana darurat, sudah mulai ada uang yang bisa dia investasikan untuk jangka panjang. Jadi, jika kamu di tahap ini, selamat ya, you're doing pretty good for yourself. Biasanya orang suka salah kaprah ya, financially stable dianggap sebagai orang kaya. Padahal belum sampai situ loh teman-teman. Ada next step-nya lagi. Level yang keempat adalah financially secure. Ini kondisi di mana keuangan seorang sudah mulai aman. Ya, jadi ini orangnya sudah mulai menabung sejumlah dana darurat dia 6-12 bulan ke depan dari yang dia butuhkan. Selain dari itu, dia juga mulai bisa diversifikasi aset investasi ataupun portfolio dia sudah mulai banyak. Dan dia juga sudah mulai bikin perencanaan yang lebih panjang lagi. Biasanya orang-orang yang sudah financially secure belum merasa dirinya orang kaya, tapi dia sudah tidak stres ataupun memusingkan tentang uang lagi. Dan ini adalah satu titik yang cukup baik untuk memulai perencanaan panjang ke depannya teman-teman. Jika ditanya, di tahap mana nih di keuangan-keuangan itu kita boleh mulai memikirkan diversifikasi, beli saham yang mana, portfolio yang mana, di tahap nomor 4 itu teman-teman, financially secure. Jadi kalau keuangan kamu masih dalam kondisi gonjang-ganjing, gak usah pusingin dulu mau invest kemana, fokus untuk meningkatkan income kamu dan investasi diri dari leher ke atas. 5 adalah financially independent. Congrats jika kamu sudah di fase ini ya, dan gak banyak orang sudah di fase ini ya teman-teman. Jadi semua aset kita
sudah membiayai untuk biaya hidupnya kita. Ini posisi yang sangat strategis dan biasanya orang-orang di luar bilangnya ini sudah kaya. Ada benernya juga ya, berarti dia nggak perlu bekerja lagi untuk penghidupannya dia. Tapi yang jadi concern orang-orang dalam kondisi financially independent, dia memikirkan bagaimana dia akan meneruskan kekayaan dia menjadi legacy untuk anak-anaknya dan juga cucu dia. Biasanya orang di fase financial independent sudah tidak khawatir lagi jika ada pengeluaran-pengeluaran yang besar mendadak, dan juga dia bisa memikirkan untuk berganti karir jika misalkan dia tidak suka dengan karir dia yang sekarang ataupun sudah tidak cocok lagi. Dia bisa ganti karir tanpa ada dampak finansial ke dalam dirinya ataupun keluarganya. It's a good place, isn't it? Jangan berkecil hati teman-teman. Memang makan waktu cukup panjang untuk seseorang bisa disebut sampai ke titik financial independence. Semua aset return dari investasi membiayai hidupnya kita. Tapi belum sampai di situ nih perjalanan seseorang menjadi orang kaya. Ada tahap yang keenam. Tahap yang keenam biasanya hanya mencakup sekitar 1-1,5% dari orang-orang di dunia ini, teman-teman, yaitu financially abundant. Sesungguhnya di titik inilah seseorang disebut sebagai orang kaya, yaitu dia memiliki uang yang banyak, aset yang banyak, sehingga yang bisa dia spending itu selalu lebih kecil dibandingkan jumlah aset dan juga returnnya. Jadi ini posisi yang sangat nyaman untuk seseorang retire, untuk dia bisa mencari project-project lain yang dikerjakan dalam hidupnya dan sebagainya. Di titik ini biasanya dia mulai mikir bagaimana dampak dia ke dunia ini. How am I going to impact the world? How am I going to leave a legacy to my children? Anak-anakku nanti ke depannya bakal berkarirnya kayak gimana? Apakah ikut jalur aku? Apakah bagaimana lainnya? Pertanyaannya, apakah semua orang bisa mencapai financial abundance? Jawabannya, bisa. Tergantung dari berapa income yang dihasilkan dan juga bagaimana strategi penyelesaian masalah keuangan yang dia ambil di dalam fase-fase kehidupannya. Dan bagaimana cara dia manage keuangan yang ada itu menentukan apakah dia akan mencapai financial abundance dalam hidupnya. Gitu teman-teman, sekian pembahasan dari apakah seseorang disebut orang kaya jika punya jumlah tertentu. Balik lagi jawabannya tergantung dia menghasilkannya berapa. Dan juga dia sudah sampai di fase mana dalam kehidupannya. Nah, sampai mana fase kamu teman-teman? Boleh share juga ya di kolom komentar, dan jika ada usul pembahasan kita berikutnya apa, please juga leave in comment atau langsung DM ke Dr. Sheila aja. Ingat ya, kalau ada apa-apa, yuk kita obrolin.